Catur, Bu Cucu. Selamat Izin malam, Pak. bergabung, izin bergabung, Mas. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Selamat malam, Pak. Monggo, selamat malam Pak. juga. Wah, lama nggak jumpa ya. Ini masih semangat Ini ya. Alhamdulillah ini teman-teman dan Luar hadirnya biasa. Bapak juga membuat semangat teman-teman yang ada di sini, Pak. Iya, ini Saya apa? izin untuk Mas KGBN dulu ya, Pak Tarum ya. Oh iya, monggo monggo lanjut lanjut, Mas. Iya. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, dapat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Monggo, Bu Cucu. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-174 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini Alhamdulillah luar biasa, kita dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Dan yang terhormat Bapak Muhtarom dari Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo yang Masya Allah luar biasa, eh, bisa bergabung lagi dengan kami yang insya Allah malam hari ini memberikan semangat yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo dan di luar Wonosobo juga. Terima kasih Bapak Muhtarom, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Ega Kania. Kemudian terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Ida Nur Azizah yang nanti akan membersamai Ibu Ega atau Ibu Kania sampai kurang lebih pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta ngopi semalam malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmunya jadi dari Bu Kania bisa menyemangati kita lagi untuk belajar dan bisa mempraktekannya, kita bisa mempraktekannya lagi ke anak didik kita nantinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sudah semakin larut dan flyer Ibu Kania sudah kemana-mana, insya Allah sudah banyak sekali yang menanti. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Ida dan Bu Kania. Silakan Bu Ida. Baik, Bu Cucu. Selamat malam Bu Ida. Iya. Oke. Terima kasih, Bu Cucu. Iya. Sehat Bu Ida? Alhamdulillah. Iya. Baik Bu Ida, nanti Bu Ida akan membersamai Bu Kania sampai kurang lebih pukul 21.30. Biasanya teman-teman akan apa namanya lebih semangat lagi dalam bertanya. Nanti kalau waktunya sudah larut malam, maka bisa japri Bu Kania ya. Untuk Bu Kania siap-siap saja, nanti banyak sekali yang akan japri. Karena ini luar biasa ya, banyak sekali yang menantikan Bu Kania untuk hadir di Wonosobo. Baik, silakan Bu Ida.
Ya, dilanjut Baik, lagi. terima kasih untuk waktunya, Bu Cucu. Kita mulai, guys, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtarom dari Disdikpora Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Belajar Wonosobo, Ibu Sri Juwaria, yang kami hormati Bapak Catur Rohman selaku akademisi, Ibu Eka Kania selaku narasumber, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di ruang virtual ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertatap maya dalam nikmat sehat dan nikmat sembuh. Pertama, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Insya Allah, sharing ilmu dan pengalaman setiap Selasa malam akan bermanfaat serta menambah ide dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ida Nur Azizah dari SMK Tahsus Al-Quran Wonosobo. Perkenankan dalam waktu kurang lebih 120 menit ke depan, insya Allah akan bersama Bapak Ibu dalam kegiatan Ngopi Semalam edisi ke-178. Hari ini menjadi kesempatan yang luar biasa karena kita akan mendapatkan oleh-oleh dari Ibu Ega Kania yang baru pulang dari Cina, nggih, Bu, nggih. Baik, kita sapa dulu Ibu Guru Cantik dari SD 8. Assalamualaikum, Ibu Kania. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ida. Bagaimana kabarnya, Ibu? Luar biasa sehat. Bagaimana kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah. Apakah kondisi di Cina juga sedingin di Wonosobo, Ibu? Justru lebih dingin di Wonosobo, Ibu. Jadi di Oh, sana itu ya karena memang provinsinya kan beda-beda ya. Kebetulan oke. kebetulan tuh di Provinsi Guizhou yang tempat saya ikuti pelatihan itu lebih Hmm. panas daripada di Wonosobo. Oh, Apalagi kalau di Chongqing itu lebih panas bisa sampai 40-an derajat waktu kemarin itu. luar biasa. Nanti kita bisa sharing-sharing nggak, Ibu, nggih? Alhamdulillah, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita menunduk sejenak untuk berdoa bersama sesuai dengan keyakinan serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga diberikan kelancaran dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini dapat melaksanakan proses serta kegiatan dengan baik. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk disepakati bersama bahwa nanti ketika Ibu Kania menyampaikan materi, memaparkan materi, maka alangkah baiknya untuk tidak menyela, tidak memposting apapun ketika diskusi serta unmute. Bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati? Bisa nggih? Baik, apakah Bisa, sudah siap siap. untuk menerima oleh-oleh dari Cina, Bapak Ibu? Boleh dong Sudah tunjukkan jempolnya. ditunggu. Sudah Jempolnya ditunggu. ditunjukkan dong. Oke, materi malam ini akan sangat menarik karena jika dalam hadis Taib itu kan menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ternyata filosofi ini telah dilakukan oleh narasumber kita hari ini, dan beruntungnya kita juga akan mendapatkan ilmu serta pengalaman yang beliau dapatkan. Untuk itu, mari kita simak materi terkait selayang pandang pendidikan Cina dan ASEAN. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Kania. Monggo Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Jelas, Bu Terdengar. Jania. Terdengar, Bu. Baik,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Muhtarom dari Wonosobo, dari Distrik Pura Wonosobo. Kemudian yang saya hormati Ibu Admin, kemudian Bapak Catur Rahmat yang kemarin telah mengajak saya bergabung ke sini, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Kita berbagi bersama. Baik, pada kesempatan kali ini nanti saya akan berbagi tentang selayang pandang pendidikan di Cina dan ASEAN, utamanya di Cina, karena kemarin kebetulan alhamdulillahnya saya beruntung untuk mengikuti kegiatan di Cina. Baik, izin saya untuk berbagi share sebelumnya. Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat di sana? Sudah, Ya, Jania. Bu. Baik, iya. Ini adalah materi hari ini, selayang pandang pendidikan Cina dan ASEAN. Nantinya ketika ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua juga ada pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ega Chania dari SD Negeri 8 Wonosobo. Nanti kita juga akan berkenalan lebih lanjut. Namun sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan pemantik yang nantinya akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, bagaimana siswa di Cina bisa memiliki disiplin tinggi dan prestasi yang luar biasa. Kemudian, yang kedua, mengapa beberapa negara ASEAN mampu mencetak generasi kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di sekolah kita. Karena ibaratnya kita sudah berkunjung kemana-mana, otomatis kita juga harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan apa yang perlu dimodifikasi, dan nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan lingkungan kita. Nah, tujuan sesi malam ini sebenarnya yang pertama adalah menginspirasi. Saya percaya di sini Bapak Ibu semua eh, pasti jauh pengalamannya. Bapak Ibu pasti juga lebih senior mengajarnya dibandingkan saya mungkin ya. Nah, tapi di sini menginspirasi mungkin dari semangat untuk bisa belajar ke sana atau mungkin pengalaman jatuh bangun saya karena ada suatu hal yang akhirnya tuh kita bisa ke Cina gitu padahal tuh sesuatu yang tidak terbayangkan dari saya dan akhirnya bisa ke sana. Nah, semoga ini nantinya akan menginspirasi Bapak Ibu semua di sini. Kemudian yang kedua memberi wawasan praktis kaitannya dengan pendidikan di Cina dan pendidikan di ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah membuka peluang kolaborasi. Kolaborasi dengan guru-guru di Wonosobo, kolaborasi di guru-guru Indonesia, bahkan nanti di Asia Tenggara, dan seluruh dunia. Harapannya seperti itu. Pertama-tama, saya akan memberikan quotes dari Confucius. Ini adalah seorang filosofis dari Cina. Dia pernah berkata seperti ini, I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Yang artinya ketika aku mendengar, bisa jadi aku akan melupakan. Kemudian ketika aku melihat, aku bisa jadi mengingat sesuatu. Dan ketika aku melakukan, aku menjadi paham. Ini kata-kata dari Confucius, seorang filosofi dari Cina. Betapa dalamnya kata-kata ini yang menandakan kalau kita melakukan sesuatu, kita akan jauh lebih paham daripada kita hanya mendengar ataupun daripada kita melihat. Seperti itu. Kemudian, mari kita berkenalan lebih jauh. Saya terus terang dari Magelang. Saya bukan asli Wonosobo, tapi em, pengalaman yang akhirnya membuat saya di Wonosobo karena saya daftar CPNS di sini dan akhirnya saya bekerja di sini. Saya kelahiran 24 Desember 1997. Sekolah saya adalah SDN 8 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Ini terus terang adalah sekolah pertama yang saya tempati untuk mengajar. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih di sini dan berusaha untuk membanggakan nama SD saya sendiri. Kemudian pencapaiannya saya pernah menjadi juara intelijensi putra-putri Kota Magelang. Kemudian saya juga pernah menjadi Mbak Intelijensia di Wonosobo. Ketika di awal tahun saya mengajar di Wonosobo itu ada semacam seleksi duta wisata dan saya mendaftar. Alhamdulillah. Kenapa saya cantumkan padahal ini 2016 ya. Kemudian 2021 karena alhamdulillah
secara berturut-turut, hitungannya saya mendaftar di Kota Magelang sebagai juara intelijensi dan di Wonosobo juga sebagai Mbak Intelijensi. Dan di 2023 saya alhamdulillah juga dapat pelatihan ASEAN C, semacam penelitian untuk data science. Kemudian saya juga menerima beasiswa Orbit Guru Merdeka di tahun 2023 yang dilanjutkan dengan Microsoft Certificate Educator. Terus di tahun 2023 mendaftar sebagai wadah Inspiring Teacher, dan di tahun 2024, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman yang membuka exchange, di mana Apex ini di bawah naungan dari APEC, yang seperti Bapak Ibu tahu, APEC itu adalah semacam kerjasama Asia Pasifik di dunia ekonomi sebenarnya, tapi anak cabangnya banyak dan diturunkan menjadi Apex ini, kemudian ya, alhamdulillah waktu itu saya bisa berkesempatan belajar dengan guru-guru Korea Selatan di Jakarta. Kemudian setelah lulus dari itu, saya menjadi Indonesian Alpha Teacher, yang mana ini diakui juga di Asia Tenggara, mohon maaf, di Asia Pasifik. Kemudian menjadi guru konten kreator Jawa Tengah. Dan kemarin di tahun 2024 menjadi pendamping Wadah Inspiring Teacher. Kalau di tahun 2023 saya sebagai pesertanya, alhamdulillah di tahun 2024 sebagai pendamping. Kemudian kemarin di tahun 2025 ini ada tiga kabar gembira. Yang pertama saya menjadi juara dua praktik baik P5 Kabupaten Wonosobo, kemudian menjadi background super trainer, dan yang terakhir, yang kemarin baru saya laksanakan adalah CIE CWC MIO, ACC Masterclass for Science Teacher 2025. Jadi ini semacam kerjasama Cina ASEAN, kaitannya di bidang pendidikan, tapi fokus utamanya adalah untuk guru-guru sains. Seperti itu, kemudian pengantarnya untuk CIECW 2025. Bapak Ibu, di sini apa itu China ASEAN Education Cooperation Week? Jadi ini semacam wadah kerjasama pendidikan antara China dan negara-negara ASEAN. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa ASEAN tapi di China gitu ya? Nah, karena memang China itu memfasilitasi adanya kerjasama dengan ASEAN utamanya di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ini juga pertama kali diadakan di tahun 2008 dan secara kontinu dilaksanakan terus-menerus. Kalau di tahun 2023 itu tuh delegasinya tiga orang. Waktu itu saya pernah cek delegasinya tuh tiga orang. Di tahun 2024 itu delegasinya adalah BBGTK dari Sumatera kayak gitu. Nah, kemudian di tahun ini alhamdulillahnya ada kegiatan dari CIECW ini membuka peluang untuk para guru dari Asia Tenggara. Nah, kegiatannya sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, bukan cuma guru aja. Kemarin itu di sana tuh ada atlet, ada guru, ada kementerian juga, kemudian ada mahasiswa juga. Nah, kayak gitu. Jadi nggak selalu guru sebenarnya, tapi memang ada rangkaian tentang guru. Makanya di sini kegiatannya itu ada seminar, ada pelatihan guru, kemudian ada pertukaran budaya, dan di sana juga ada pameran inovasi pendidikan seperti em, kayak pameran-pameran itu, kemudian ada teknologinya, kemudian ada budayanya, kayak gitu dari negara Cina sendiri, dan kemudian dipamerkan ke pengunjungnya seperti itu. Dan ini diselenggarakan oleh CMEO, ASEAN China Center, Guizhou Provincial Department of Education. Jadi ini semacam kerjasama yang memang nggak cuman em, dari CIECWI aja atau CAECW ini aja ya, ya kita mudah bacanya. Nah ini tapi juga kerjasama dari CMIO, kemudian dari Guizhou Provincial Department of Education dan lain sebagainya. Karena ini memang lokasinya tuh di Guizhou. Guizhou atau Guizhou itu sama aja. Nah, kemudian kemarin yang diundang adalah 50 guru dari negara ASEAN terpilih, termasuk Indonesia. Kemarin tuh di Indonesia tuh ada sekitar 35 guru, kemudian dari Vietnam juga sekitar 5 guru, kemudian dari Filipina, dari Malaysia, dan negara-negara lainnya. Ini difasilitasi oleh Simeo Kitab in Science atau SEAKIS. Di sini ada lambangnya apa ya, SEAKIS, kemudian ada Tuturi Handayani, ada Simeo. Mungkin Bapak Ibu bertanya juga, ini apa sih sebenarnya SIKIS itu tuh apa gitu ya? Nanti juga saya akan jelaskan lebih lanjut. Baik, ini adalah yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Em, ini membuka jalan saya. Jadi sedikit cerita, sebenarnya tuh saya tuh waktu SMA sempat berpikiran kalau saya pengen suatu hari kuliah ke luar negeri atau belajar ke luar negeri kayak gitu.
Tapi karena keterbatasan biaya, keterbatasan akses dan lain sebagainya, saya akhirnya mengurungkan niat. Waktu kuliah juga sama. Kuliah tuh saya sempat berpikiran saya mau pertukaran mahasiswa. Tapi kebetulan juga PGSD itu selalu terpisah dari kampus pusat. Di mana akhirnya semua akses, kemudian semua informasi itu jadi terbatas. Akhirnya saya mengurungkan niat lagi. Oh ya udah nggak usah kayak gitu. Dan setelah lulus S1, saya kepikiran lagi, aku pengen gitu S2 kayak gitu. Karena teman-teman juga beberapa ada yang ke luar negeri gitu kan. Pengen banget rasanya kayak suatu hari itu ke luar negeri kayak gitu kan. Tapi juga karena waktu itu pandemi, kita tahu sendiri saya tuh lulus di tahun 2019. Di tahun 2019 ke 2020 itu kan lagi marak-maraknya pandemi ya. Itu aja waktu itu tuh PPG aja tidak diadakan di saat itu. Jadi mau daftar PPG nggak bisa, kemudian mau daftar S2 mau kemana kayak gitu kan. Saya waktu itu bingung banget, keterbatasan biaya lagi-lagi, terus akhirnya ya udah gitu kan. Dan di tahun 2024, alhamdulillah saya terpanggil menjadi 40 guru se-Indonesia untuk melaksanakan ALKO Program for Educators Exchange ini, di mana itu adalah kerjasama dari Kementerian Korea Selatan dan Kementerian Indonesia dinaungi oleh BSKP atau Badan Standar Kurikulum dari Kementerian. Nah, dari sini akhirnya saya kepikiran nih, karena belajar di Korea ya, waktu itu tuh disampaikan kalau output dari Apex ini akan ke Thailand sama ke Korea Selatan kayak gitu. Namun sayangnya karena memang saya juga anak baru di sini, dijejer semuanya tuh saya paling muda. Kebetulan di sana waktu itu saya paling muda, terus kayak ya sudahlah kayak gitu kan. Di Thailand kemarin tuh yang diberangkatkan adalah instruktur yang memang sudah biasa beberapa kali ke luar negeri. Kemudian yang di Korea Selatan juga sama. Mereka tuh tugasnya untuk apa ya, menyampaikan dari Apex ini. Jadi kegiatan 1 minggu terus didiseminasikan ke sekolah, di apa namanya, diadaptasi pembelajarannya dan kemudian dipublikasikan gitu, dipublikasikan di Thailand sama di Korea Selatan. Nah, waktu itu saya kan tidak terpanggil nih, tapi ya nggak apa-apa karena saya dulu mikirnya kayak suatu hari aku bisa jadi akan ke luar negeri. Jadi impian yang selama itu dari selama saya SMA terpendam akhirnya muncul perlahan. Dan akhirnya di tahun 2024 saya melaksanakan CIECW ini, CIECW ini atau CAECW ini, di mana saya alhamdulillah berangkat ke Cina untuk pertama kalinya ke luar negeri itu untuk belajar. Mungkin kalau orang lain ya itu beruntung banget ya. Kalau orang-orang lain sepertinya kayak ke luar negeri kayak traveling atau apa gitu. Nah, alhamdulillahnya juga saya juga berangkat ke luar negeri untuk pertama kali dan niatnya untuk belajar. Bahkan waktu kemarin tuh bikin paspor ditanyain, ini tujuannya untuk apa gitu kan. Waktu itu daftarnya adalah pelatihan guru seperti itu. Dan semoga ini juga menjadi doa buat saya nantinya kalau paspor itu digunakan untuk pelatihan guru. Baik, kita lanjutkan. Simeo Kitab, in Science dan Peran Indonesia. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Simeo ini adalah dari Simeo itu tuh Southeast Asia. Kemudian Ministry Education Organization. Jadi semacam organisasi pendidikan di Asia Tenggara yang dinaungi dari kementerian-kementerian. Artinya, Simeo ini itu dari 10 negara Asia ya, negara Asia Tenggara itu punya kementerian-kementerian. Nah, mereka membuat nih semacam kerjasama yaitu Simeo. Simeo sendiri tuh sebenarnya banyak banget sekali ya, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ikut si Molek, itu kaitannya dengan e-training gitu. Nah, itu mungkin ini juga salah satu dari Simeo. Nah, yang saya ikuti adalah Simeo Kitab in Science, atau fokus utamanya adalah di IPAS atau di sains seperti itu. Ini adalah unit kerjasama di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perannya adalah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan IPA di Asia Tenggara. Jadi, kalau lokasi dari si Meo Kitab ini di Bandung, di Kompleks BBGTK Bandung kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya tuh Simeo banyak, tapi memang ada kayak pangkalannya. Nah, kalau di Indonesia tuh pangkalannya adalah Simeo Kitaps in Science ini. Sebenarnya banyak juga ada Science, ada Math, sama ada Language. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa sih saya menyampaikan tentang ini gitu ya?
Karena ini adalah yang menyeleksi saya waktu itu. Jadi kemarin tuh saya diseleksi dengan em, mengisi Google Form terlebih dahulu, terus ada wawancara dan lain sebagainya. Terus akhirnya eh, dikonfirmasi lagi dan alhamdulillah waktu itu tuh 50 guru se-Asia Tenggara diloloskan untuk mengikuti kegiatan dari CAECW. Begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga agak ini ya, agak apa namanya, tentang Simeo tadi. Nah, Bapak Ibu bisa nih cari-cari tentang informasi dari Simeo ini karena banyak sekali manfaat dari Simeo ini. Utamanya kita dapat berkolaborasi dalam kaitannya pendidikan gitu ya, se-Asia Tenggara. Karena programnya itu juga banyak gitu. Nah, kemudian ini opening ceremony dari CAECW 2025. Suasananya benar-benar megah Bapak Ibu dan sangat berkesan. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena ketika saya keluar dari bandara, itu sudah terpasang tuh baliho tentang kegiatan ini. Habis itu ketika saya berkunjung ke tempat lokasinya, semua jalan itu ditulisin seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan baliho tentang kegiatan ini. Kemudian hampir semua jalan ya yang saya lewati itu semuanya ada ini kegiatan ini. Jadi kayak betapa waktu itu saya dan teman-teman tuh sampai terharu banget karena nggak ngira gitu loh, nggak ngira oh ternyata penyambutannya luar biasa. Ternyata tuh ini event besar banget gitu, masya Allah. Kita tuh sampai bener-bener terharu. Bahkan ketika opening ceremony-nya tuh ada yang sampai bener-bener berlinang termasuk saya ya karena Masya Allah luar biasa di sana kita duduk bareng sama beberapa kementerian dan jajarannya dari perwakilan-perwakilan negara gitu. Masya Allah luar biasa dan memang di sini tuh benar-benar dihadiri sama menteri dan perwakilan negara ASEAN ya. Dan penting buat guru karena kita bisa duduk langsung di situ. Biasanya kalau guru-guru kan Em, karena guru tuh adalah jabatan fungsional ya, kita melaksanakan kegiatannya, kebijakan-kebijakan tuh kita, oh iya, dengar kayak gitu kan. Nah, kalau ini tuh kita benar-benar duduk langsung, Bapak Ibu. Duduk langsung di situ, kemudian setelah opening ceremony itu juga ada international symposium, jadi kita duduk di situ bisa kita menyampaikan pendapat kita tuh juga bisa kayak gitu. Bahkan sampai rentetan dari kegiatan CAECW ini, kita juga didudukan juga sama ahli-ahli dari Guizhou untuk menyampaikan pendidikan kita tuh seperti apa dan kita mau mengadopsi apa dari pendidikan Cina itu luar biasa. Kita bisa duduk bareng dengan orang-orang hebat, Masya Allah. Semoga Bapak Ibu di tahun depan juga punya kesempatan ini atau mungkin kesempatan yang lebih hebat daripada ini. Next, pengalaman di Guyang. Bapak Ibu, saya tuh kemarin kegiatannya adalah di Guyang, Guizhou, China. Sebenarnya tuh Cina banyak banget ya provinsinya ya. Kalau Bapak Ibu tahu Panda, Panda itu bukan di Guyang, Panda itu di Chengdu. Kalau Bapak Ibu tahu ke negara Cina yang sangat maju, itu juga bukan di Guyang. Ini adalah justru malah negara termiskin di provinsi Cina, sorry, provinsi termiskin di Cina. Jadi kalau Chongqing itu adalah provinsi yang terhebat ya, luar biasa banget itu teknologinya. Tapi kalau di Guyang ini justru saya malah di tempat provinsi yang termiskin di Cina. Kenapa di provinsi termiskin? Nah, nanti kita akan bahas. Baik, kemarin kegiatannya itu di Guizhou Teacher Development Center. Ini kalau di Indonesia tuh semacam BBKTK-nya kayak gitu. Dan di sini itu nanti berhadapan-hadapan dengan Guizhou University. Kalau mungkin Bapak Ibu mengenal misalkan kayak kampus Indonesia kayak gitu, Universitas Indonesia. Nah, kalau terus Universitas Indonesia sama Universitas Negeri Semarang, pembedanya apa gitu ya? Nah, kalau misalkan mereka itu pembedanya adalah normal. Jadi kalau misalkan kampus-kampus yang kaitannya dengan pendidikan, misalkan Bapak Ibu minat nih S2-nya ke luar negeri kayak gitu kan, ke luar negeri utamanya ke Cina. Bapak Ibu bisa cari yang ada normalnya. Contohnya Guizhou Normal University atau Guiyang Normal University atau Shanghai Normal University. Nah, itu adalah kampus-kampus kaitannya dengan pendidikan. Ini Bapak Ibu, saya tuh nyari susah sekali. Benar-benar akses Cina itu ternyata saya juga baru tahu kalau Cina itu tuh benar-benar ditutup rapat sama negara
ya Bapak Ibu tahu lah ya, negara mana yang menutup Cina ini ya. Jadi kalau kita misalkan cari tentang Cina, benar-benar semua aksesnya tuh kayak susah banget dicariin. Mereka juga semacam punya kayak apa yang namanya ya, kayak pembatasan internet, di mana warga mereka itu juga nggak bisa mengakses produk-produk dari Google. Jadi kalau misalnya produk Google tuh banyak ya, kayak misalkan Gmail, kemudian WhatsApp, Instagram, itu semuanya nggak bisa. YouTube juga semuanya nggak bisa. Mereka punya produk sendiri yang digunakan di negara mereka sendiri. Bapak Ibu, kalau misalkan kita berpikir profesi termiskin, pasti terbayangnya adalah profesi yang mungkin jalannya jelek, kemudian fasilitasnya jelek, kemudian sekolahnya mungkin berlubang atau kursinya kursinya patah kayak gitu ya. Ternyata bukan Bapak Ibu. Di provinsi ini, provinsi termiskinnya Cina gitu ya. Mohon maaf ya, ini memang ini panggilan untuk Guicho itu seperti itu. Justru malah di sana itu dibilang semuanya juga maju, Bapak Ibu. Di sana ibaratnya saya juga berpikir ya, Guicho aja semaju itu, apalagi Chongqing kayak gitu kan. Nah, kenapa sih di negara-negara di provinsi-provinsi yang termiskin gampangnya kayak gitu ya, atau yang berkembang deh. Nah, karena ternyata mereka tuh punya sistem di mana guru-guru terbaik itu akan nantinya ditaruh di provinsi-provinsi yang memang terpelosok kayak gitu. Jadi, alasan kenapa saya ditaruh di sini karena bisa jadi di sini adalah justru markas dari guru-guru hebat di Cina. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita beda ya kadang-kadang guru-guru bagus tuh malah ditaruh di kota gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sana beda. Di sana itu guru-guru bagus justru malah mereka diletakkan di provinsi-provinsi yang memang terpelosok kayak gitu. Ini fasilitasnya Bapak Ibu, mungkin sekilas ya. Di sini ruangannya seperti ini dan ya ini luar biasa keren. Bahkan kamarnya juga fasilitasnya udah kayak hotel Bapak Ibu. Semuanya lengkap. Sempat kemarin ada yang ngomong ya, ini mah kayak BPGTK Jawa Timur kayak gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, Masya Allah di sana luar biasa keren. Ternyata BPGTK Jawa Timur masih lewat Bapak Ibu. Di sini tuh ya sebagus itu pokoknya. Fasilitasnya luar biasa. Dan materi utama dari para pakar itu tentang experiential learning, kemudian desain evaluasi academic science, dan strategi pemikiran inovatif. Bapak Ibu, di sana itu kemarin tuh ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan lebih ke joyful learning, apa-apa joyful gitu kan. Nah, kemarin waktu ada dari pakarnya sana gitu kan. Kemarin kan kita sempat diskusi gitu. Kalau pendidikan di Indonesia seperti apa, pendidikan di Vietnam seperti apa kayak gitu. Nah, salah satu dari Vietnam itu menyampaikan kalau pembelajaran dari Vietnam itu mengharuskan untuk selalu menyenangkan ya gitu. Dan kita lihat lagi ya, ternyata sama ya dengan Indonesia ya. Nah, tapi Bapak Ibu di Cina langsung dipatahkan begitu saja gitu ya. Jadi dari dosennya tuh menyampaikan kalau di Cina itu mereka menyenangkan dan tidak menyenangkan itu hanya sebuah mindset. Belajar ya tetap belajar. Saya ulangi ya. Menyenangkan dan tidak menyenangkan itu cuma mindset. Tapi belajar ya harus tetap belajar. Kayak gitu. Dan sempat mereka dosennya tuh bilang, intinya kalau misalkan learning is painful. Jadi belajar itu yang menyakitkan. Belajar itu ya perlu usaha yang harus keras kayak gitu kan. Tapi untuk mendapatkan pengetahuan itu sebuah pencapaian. Jadi mereka itu akan bersusah-susah untuk mendapatkan knowledge, untuk mendapatkan pemahaman seperti itu. Nah, kalau di sana memang fokus utamanya adalah experiential learning. Jadi mereka itu lebih ke scientific learning. Sebenarnya scientific learning itu kan juga di Indonesia banyak ya Bapak Ibu ya. pernah pernah dilaksanakan juga kayak gitu loh. Bahkan juga memang dalam materi-materi tertentu khususnya dalam sains itu memang dilaksanakan. Kalau di sana memang betul-betul ditekankan. Kenapa? Karena di sana scientific learning itu benar-benar digali agar murid-muridnya itu akan menjadi saintis atau ilmuwan. Jadi pemerintah Cina itu membuat murid-muridnya nantinya akan menjadi ilmuwan yang bisa berinovasi dalam segala bidang. Seperti yang kita tahu juga, kayaknya kita kalau lihat barang-barang apa-apa made in China, made in China. Nah, seperti itu. Memang pemerintahnya itu mengharuskan
murid-muridnya atau membuat orang-orang di sana itu menjadi saintis, menjadi ilmuwan. Mereka tidak hanya menggunakan barang, tapi mereka juga membuat barang kayak gitu. Nah, evaluasi akademik sains seperti apa? Sebenarnya juga sama kayak kita. Mereka menekankan HOTS ya. Tapi kalau misalkan di kita kan mungkin tetap ada kayak pilihan ganda kayak gitu ya. Kalau di sana tuh pilihan ganda lebih sedikit. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan ditanyakan lebih jauh ya, kemarin waktu kita di sana, deep learning itu juga ada Bapak Ibu. Kemudian diferensiasi pembelajaran itu juga ada. Tapi memang di sana masuk di dalam experiential learning ini, masuk di dalam scientific learning. Jadi kayak deep learning itu tuh sudah terinclude gitu loh. Kalau kita kan deep learning ya, nah kalau mereka lebih ke scientific learning. Kemudian strategi pemikiran inovatif mereka juga membuat anak-anak itu menjadi inovatif. Contohnya, kemarin itu tuh kalau kita biasanya ya kadang-kadang ya, saya sendiri deh kadang-kadang kalau pelajaran itu membuat pertanyaan pemantik, terus habis itu setelah itu kita menjelaskan materi sedikit kayak gitu ya. Kemudian, aduh, maaf. Kemudian anak-anak diminta untuk menggali informasi. Nah, kalau di sana praktiknya yang paling awal ya, yang saya amati dari para pakar di sana, ketika mereka membawa sebuah benda, itu anak-anak diminta untuk membuat hipotesis. Dan kalau biasanya kan kita cuma sampel ya Bapak Ibu. Nah, mereka tuh semuanya diminta membuat hipotesis. Jadi, satu ditanyain, dua ditanyain, semuanya murid di situ ditanyain. Nah, setelah itu baru di experience-kan. Jadi, ibaratnya dia punya balon misalkan ya. Balon itu tuh kayak ditanya ini apa yang terjadi pada balon kayak gitu kan. Nah, itu ditanyain dari murid satu sampai seterusnya. Nah, setelah itu baru dilaksanakanlah dari balon itu tuh akan apa yang terjadi kayak gitu. Jadi mereka benar-benar mengelola rasa keingintahuan anak-anak tuh luar biasa kayak gitu loh. Nah, memang waktu itu juga disampaikan tuh kalau misalkan kekurangannya adalah waktunya memang butuh lama kayak gitu kan. Nah, ya seperti itu karena memang kita harus menggali anak benar-benar untuk berpikir. Di sana peran dari guru benar-benar fasilitas karena yang tadi ya kalau menyenangkan dan tidak menyenangkan itu tergantung mindsetnya. Di sana itu banyak dari guru-guru itu tuh nggak ada kewajiban untuk membuat anak itu termotivasi. Jadi motivasi itu dibentuk dari mana? Dibentuk dari orang tua. Orang tua itu punya tekanan memberikan apa ya keharusan kepada anak-anaknya untuk belajar. Jadi tanggungan guru ya untuk ngajar aja kayak gitu. Ibaratnya mengajar mau joyful boleh, nggak juga boleh, tapi benar-benar anak-anak itu sudah terbentuk untuk belajar. Di sana kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, mereka bukunya banyak gitu ya. Nah, sama ketika saya di sana, lalu lalang itu ada beberapa orang yang mereka tuh benar-benar hafalan. Di mana-mana tuh mereka benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar. Nah, kemudian saya juga dapat kesempatan untuk mengobservasi observasi dari sekolah yang ada di sana, yaitu Guyang Experimental Primary School. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah sekolah di rural school. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nyari ya, Guyang Experimental Primary School ini tuh ada tulisannya Guyang Experimental Primary School Rural School. Yang artinya adalah ini adalah sekolah terpelosok Bapak Ibu. Tapi sekolah terpelosoknya seperti apa? Luar biasa lagi, lagi-lagi luar biasa. Ini sebenarnya gambar dari canting ya, Bapak Ibu. Kalau mungkin batik, kita ada batik. Nah, di sana membatiknya dengan seperti ini. Kemudian ini juga ada kelas membatik. Di sini ada semacam em, pabrik, bukan bukan pabrik ya, semacam tempat untuk membuat kertas. Nah, ini hasilnya kertas yang dipajang ini adalah kertas ya, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga punya taman untuk em, mungkin kalau Bapak Ibu kan kemarin P5-nya juga ada yang menanam-menanam ya. Nah, mereka itu juga punya ladang yang lumayan luas gitu ya. Terus itu tuh ada tulisannya kelas satu dan seterusnya. Terus ada juga kelas AI. Mereka kayak ada robot-robotnya kayak gini. Kemudian mereka juga membuat em, dari apa ya, semacam plastik gitu. Terus dibuat semacam gambar-gambar yang mereka mau kayak gitu. Terus ini juga adalah hasil dari karya-karya murid.
sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, tapi memang di sana lebih 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 dalam seperti itu. Ya, ini semuanya yang nggak saya masukkan itu di sana ada semacam kelas-kelas olahraga. Seperti kita tahu ya, kalau di Cina itu memang olahraganya bagus banget. Di sana itu ada kelas anggar, kemudian ada kelas yang untuk gym, ada kelas untuk swimming pool karena di sana itu memang harus siswanya itu harus bisa berenang kayak gitu. Kemudian juga ada basket dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, lanjutkan. Jadi di sana itu juga ada semacam em, buat olahraga kayak gitu dan semuanya adalah terstandar internasional. Kalau misalkan nih atlet-atlet kita ya, misalkan kita membicarakan yang keadaan aja ya. Kadang kan kalau misalkan atlet di kita gitu ya, mau latihan harus ke mana kayak gitu ya, jauh banget gitu untuk mendapatkan fasilitas yang internasional kayak gitu atau fasilitas yang memenuhi syarat. Sedangkan di rural schoolnya aja atau di sekolah terpelosoknya aja itu sudah terstandar internasional. Artinya ibaratnya atlet di situ aja mereka sudah terfasilitasi dengan baik seperti itu. Ini saya tampilkan sekilas. Nah, ini sekolahnya tuh besar banget Bapak Ibu. Cuman karena kebetulan videonya tuh kepotong-potong, jadi saya cuman bisa menampilkan yang apa ya lebih terlihat gitu. Gedungnya beberapa lantai, terus ada kayak kantinnya juga banyak banget. Ya, em, nah ini tadi kan lantai pertama ya Bapak Ibu. Nah, ini tuh ada kayak beberapa lantai gitu. Nah, pokoknya sebesar ini Bapak Ibu. Padahal ini adalah SD Bapak Ibu. Kalau primary school kan SD ya. Sampai kemarin itu tuh kita juga bertanya-tanya, loh kalau SMP kayak gimana ya? Kalau SMA kayak gimana ya? SD-nya aja tuh kayak gini Bapak Ibu. Di sekolah pedalaman. Kalau ibaratnya kita memikirkan sekolah pedalaman tuh kayak nggak ada motor, nggak ada mobil gitu kan. Di sana malah luar biasa keren. Kemudian di sana juga tidak hanya belajar ya Bapak Ibu, di sana juga pertukaran ide antar guru, kemudian kegiatan budaya juga. Jadi kita tuh ada semacam konser, di sana kita bisa menampilkan tentang budaya-budaya kita dari budaya Indonesia, kemudian Vietnam dan lain sebagainya itu mereka bertukar bertukar budaya seperti itu. Di sana juga kita kayak sedikit sharing-sharing gitu tentang pendidikan di sana tuh seperti apa, kemudian pendidikan di Asia khususnya tuh seperti apa tuh juga kita bahas juga, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di sini ada insight perbandingan perbandingan pendidikan. Bapak Ibu di sana itu menganut filosofi pendidikannya yang sangat amat disiplin Bapak Ibu. Di sana konsisten dan kolaborasi juga. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, mereka itu benar-benar tepat waktu. Ya sebenarnya sejauh ini ya, kemarin ngobrol sama Malaysia, kemudian ngobrol sama teman-teman di Vietnam dan lain sebagainya, kan kebanyakan mereka memang tepat waktu ya. Nah, sama di Cina itu juga memanfaatkan waktu. Bapak Ibu kalau mungkin bertanya-tanya, belajarnya di Cina itu dari jam berapa gitu ya. Mereka tuh belajarnya dari jam 9. Tapi ini secara secara keseluruhan ya, rata-rata tuh jam 9. Dan selesainya itu jam sekitar sore dan sorenya tuh sekitar jam 6-an kayak gitu. Nah, tapi mereka juga punya kelas tambahan sampai jam 9 bahkan sampai jam 11. Ini nyata ya Bapak Ibu, ini bukan mengada-ngada. Saya benar-benar kita kemarin kan sempat sharing-sharing dan dikasih tahu di sana memang mereka itu ketika ketika mau daftar SMP, seperti itulah daftar SMP, kemudian daftar SMA, daftar kuliah itu mereka benar-benar nggak ada waktu buat liburan, mereka benar-benar belajar terus ada waktu tuh digunakan untuk belajar dan mereka juga ada ekskul tambahan dan lain sebagainya. Terus mereka sampai jam 11. Kalau mungkin ya Bapak Ibu, mungkin dari kita ibu-ibu ya, kalau misalkan anaknya pulang jam 11 gitu kan pasti dimarahin ya. Kalau di sana justru malah orang tuanya yang menekan anak-anaknya untuk terus belajar. Jadi memang orang tua di sana juga apa ya, orang tuanya benar-benar tegas-tegas sekali gitu. Nah, kemudian mereka juga sangat konsisten. Artinya, kayak contohnya deh, sesepele kemarin kita waktu makan ya, makannya itu benar-benar tepat waktu.
kemarin tuh makannya jam 7, kemudian jam 12 sampai jam 6. Jadi tiga kali makan ya. Jam 7, jam jam 12, jam 6. Dan memang selalu seperti itu. Terus kayak ibaratnya misalkan kalau kita ketinggalan gimana? Ketinggalan udah habis Bapak Ibu udah diringkesi. Jadi kayak 1 jam dari waktu itu terus udah. Jadi kayak sekitar jam 6 sampai jam 7. Nah, jam 7 tuh udah nggak ada apa-apa, bener-bener diringkesin semuanya karena mereka konsisten banget. Waktu itu adalah uang ya kalau bagi Cina ya. Mereka benar-benar memang memanfaatkan waktu. Dan kemarin juga saya cari-cari informasi ya. Memang di Cina itu tuh menganut angka 996 gitu. Filosofi mereka tuh 996. Jadi 9 itu untuk mulai kegiatannya, kemudian jam 9 lagi untuk selesai kegiatannya, dan jam 6 itu untuk sorry, dan 6 itu untuk kegiatan selama berapa harinya. Jadi kalau misalkan kemarin saya kegiatan tuh dari jam 9 sampai setengah 11. Ternyata memang benar ya kalau di Cina itu memanfaatkan waktu banget. Kita tuh kalau misalkan ya Bapak Ibu, mungkin sejauh ini pelatihan yang saya benar-benar padat ada pelatihan ini. Karena dari pagi ya, dari jam 7 itu kita udah breakfast. Habis itu benar-benar full kegiatan kayak misalkan jeda waktu 1 jam ya Bapak Ibu. Tapi 1 jam itu dari proses lokasinya ke tempat makan itu udah 15 menit sendiri. Nanti balik lagi 15 menit lagi. Terus udah makan. Jadi waktunya tuh udah benar-benar habis. Mereka benar-benar waktunya tuh sangat ketat kayak gitu. Nah, kemudian mereka juga mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran. Kalau misalkan P5 ya, seperti yang kemarin-kemarin kita tahu kan P5 itu kontekstual gitu ya. Nah, sama sebenarnya mereka itu juga mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran. Jadi mereka tuh memang sangat mengenal sejarah. Jadi sejauh kemarin pembelajaran ya, itu selalu ditekankan tentang sejarah, 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 sejarah. Jadi awal dari materi itu memang dilandasi dari sejarah. Kalau misalkan kita mungkin ya pembelajaran itu langsung aja gitu ya, ibaratnya langsung misalkan tentang tentang apa ya? Tentang em, Wonosobo kayak gitu ya. Nah, kalau Wonosobo kan misalkan tentang kearifan lokal Wonosobo kayak gitu ya. Nah, nanti kan kita membahas tentang budaya-budaya Wonosobo nih. Nah, kalau dari Cina itu tuh benar-benar semuanya diawali dari sejarahnya. Ibaratkan sejarah dari Wonosobo itu sendiri, kemudian sejarah dari kurikulum di Wonosobo dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pokoknya mereka tuh benar-benar berlandaskan dari sejarah. Makanya kenapa itu diintegrasikan sama budaya. Jadi mereka tuh benar-benar mengingat budayanya, mengingat sejarahnya tuh tertanam dari kecil sampai besar tuh mereka sangat nasionalis itu karena ditanamkan dari kecil. Bahkan Bapak Ibu kalau misalkan Cina itu kan juga melambangkan warna merah ya. Kenapa? Karena memang dari SD mereka tuh harus menggunakan slayer warna merah. Kemanapun mereka pergi, mereka tuh kayak menggunakan slayer merah kalau untuk pendidikan kayak gitu ya. Jadi mereka sangat nasionalis sekali karena itu. Nah, di sini juga saya tampilkan buku-buku banyak sebanyak ini. Apakah mungkin gitu ya? Dan memang di sana seperti itu. Persaingan di sana tuh sangat ketat. Kemarin terlebih saya juga sempat sharing-sharing sama panitianya gitu kan. Di sana tuh semenjak pandemi itu tuh kayak banyak apa ya? Banyak dari pekerjaan itu tuh kayak sedikit gitu pekerjaannya sedikit tapi lulusannya tuh overload. Jadi lulusan tuh banyak sekali. Akhirnya mereka tuh overqualified. Ibaratnya S2 aja cuma jadi sales, S2 cuma jadi tukang cukur dan lain sebagainya. Luar biasa di sana persaingannya tuh sangat ketat. Lanjut, di sana ada yang menarik ketika saya kunjungan di tadi ya, Guyang Experimental Primary School. Di situ kan juga ada semacam museumnya. Di sini Bapak Ibu yang menarik adalah Education First, Make Dreams Come True Together. Pemerintah di Cina itu sangat menekankan dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah nomor satu, Bapak Ibu. Nah, upaya-upaya yang lainnya, ibaratnya ya, diibaratkan kalau ibarat kesehatan, kemudian sektor transportasi dan lain sebagainya, itu tuh nomor berikutnya gitu. Mereka benar-benar mengutamakan tentang pendidikan. Harapannya, semoga saya dan mungkin teman-teman guru semuanya berharap ini juga bisa diadopsi di Indonesia ya. Pendidikan adalah yang utama kayak gitu. Karena pilar dari semuanya juga termasuk adalah pendidikan. Lanjut Bapak Ibu, pendidikan di Cina. Nah, kurikulum Cina itu mengarah pada scientific learning atau
scientific literasi. Jadi dalam scientific learning itu ada scientific literasi atau science literasi. Kemudian juga di dalamnya juga ada experimental learning. Jadi saya garis bawahi lagi ya Bapak Ibu, kalau kurikulum di Cina itu menekankan pada eksperimental dan scientific learning. Kemudian program pemeretaan guru, seperti yang tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau di sana guru terbagus itu justru malah diletakkan di tempat-tempat yang kurang kurang sesuai kayak gitu ya. Kalau ibaratnya di tempat lain akan ditaruh di yang kota gitu ya. Sedangkan kalau pemetaan guru di sana, eh, guru-guru yang terbaik itu justru malah ditempatkan di provinsi-provinsi yang terpelosok atau daerah-daerah yang terpelosok. Tujuannya apa? Untuk pemerataan. Jadi pendidikan di Cina itu diharapkan ya semuanya tuh rata. Jadi orang yang di kota maupun di desa itu semuanya dapat mendapatkan akses pendidikan yang bagus dengan guru yang bagus juga. Kemudian sertifikasi guru. Untuk sertifikasi guru, Bapak Ibu, kalau di kita itu kan begitu kita udah dapat sertifikasi, terus oke, udah kan, seterusnya adalah sertifikasi guru. Sedangkan di sana enggak, di sana itu akan diperbarui per 5 tahun, Bapak Ibu. Ini untuk guru pertama itu gajinya kemarin sekitar sebentar, kemarin itu gajinya sekitar lima 5.000 yuan, ya seperti sekitar 5.000 yuan. Sedangkan kalau misalkan sudah itu ada 300.000 yuan seperti itu. Nah, kemudian maaf, ada supervisi guru. Di sana juga ternyata ada supervisi guru Bapak Ibu. Kalau misalkan supervisi di kita, kan ini kan mungkin sudah apa ya menjadi kewajiban di PMM ya. Nah, di sana juga sama. Di sana tuh ada supervisi guru dan ada dua tipe, yang terjadwal dan yang tidak terjadwal. Ternyata sekilas dari sini, ternyata Indonesia lumayan ya. Indonesia masih mengikuti ya. Dan akhirnya ketika saya ke luar negeri gitu ya Bapak Ibu, bersama teman-teman, saya jadi berpikir, oh ternyata di Indonesia tuh bukan gagap tentang pendidikan, gagap tentang metode tuh enggak. Justru Indonesia tuh malah mengadaptasi dari negara-negara lain. Jadi mungkin Bapak Ibu ya, kalau, loh kok ganti-ganti kemarin habis diferensiasi, sekarang deep learning gitu ya. Karena memang pemerintah Indonesia tuh berusaha untuk menyetarakan dengan negara-negara lain. Dan akhirnya saya paham, oh iya berarti ternyata Indonesia ini sudah sesuai nih. Ternyata di sana-sana juga ada, supervisi juga ada, sertifikasi guru juga ada kayak gitu. Kemudian disiplin belajar murid. Anak-anak sangat disiplin. Kemarin saya tanya ya di sana ada nggak yang murid yang ibaratnya tuh tidak sesuai kayak gitu. Kemudian murid yang tidak mengerjakan tugas kayak gitu kan. Saya waktu itu benar-benar tanya nih, ada kesempatan waktu itu saya tanya dan jawabannya adalah ada, tapi sangat kecil. Sangat kecil murid yang tidak mengerjakan tugas. Dan saya juga tanya, konsekuensinya apa kalau misalkan nggak mengerjakan tugas atau nggak mengerjakan proyek? Karena di sana tuh kegiatan itu memang berbasis proyek ya. Nah, terus teachersnya itu menyampaikan kalau di sana misalkan ada yang tidak tertib kayak gitu ya, mereka akan didudukan orang tua, kemudian anaknya itu akan kayak semacam dibikin kelas sendiri kayak gitu loh. Jadi dikasih motivasi, dikasih pengertian juga, tapi memang ini sebagian kecil dan jarang terjadi Bapak Ibu. Kemudian materi belajarnya sebenarnya sama aja ya Bapak Ibu, cuman kalau desain itu dipisah-pisah. Di essay itu sudah dipisah-pisah dari materinya. Kalau misalkan kita kan udah ya tentang tentang IPA kayak gitu ya. Di sana itu sudah dipisah-pisah. Nah, kewajiban orang tua murid kayak gitu ya. Kalau di kita ya, kebanyakan kita kan em, apa namanya ada beberapa nih wali murid yang menyampaikan kayak gini. Dah pasrah aja sama guru nih kayak gitu. Ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sana itu justru orang tua yang punya kewajiban untuk memotivasi anak. Anak itu datang ke sekolah itu sudah punya semangat untuk belajar. Jadi guru itu tidak tidak apa ya, tidak perlu untuk memotivasi gampangnya kayak gitu karena memang anak-anak itu sudah termotivasi dari rumahnya. Jadi guru tugasnya untuk mengajar murid-murid. Kemudian kegiatan selama liburan. Kemarin kebetulan itu saya di sana itu lagi summer break. Summer break itu semacam apa ya liburan liburan musim panas, di mana musim panas itu selama 2,5 bulan. Kalau anak-anak kita bisa jadi pasti senang banget ya Bapak Ibu. Nah, di sana juga senang, tapi mereka juga tetap harus belajar. Mereka
banyak eskul, mereka juga banyak kelas-kelas tambahan untuk mempersiapkan em, pendidikan selanjutnya. Dan mereka tuh juga banyak tugas. Jadi selama summer itu ya nggak cuman nggak kalau ngano apa ya namanya selama liburan tuh bukan nol PR, tapi PR-nya tuh justru banyak banget Bapak Ibu. Ini benar-benar saya tanya sama murid di sana kebetulan juga kita sempat ngobrol kayak gitu. Nah, menariknya Bapak Ibu di Cina ya. Kalau kita berbicara Cina gitu, mungkin Bapak Ibu juga berpikiran nih, selama kegiatan saya di sana menggunakan bahasa apa gitu ya. Nah, di sana itu kita menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi gini. Jadi selama kemarin pelatihan itu, semuanya adalah berbahasa Cina. Mereka tuh sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris tuh benar-benar keren banget. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat reel ya, reels kayak gitu, orang-orang Cina yang bisa berbahasa Inggris itu luar biasa karena memang beda banget dialeknya tuh beda banget. Dan kalau orang umum gimana gitu kan? Orang umum tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kemarin tuh kegiatannya tuh kayak ada semacam dosen, dosennya menyampaikan bahasa Cina, kemudian ada translatornya menyampaikan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kita nangkepnya adalah yang bahasa Inggrisnya kayak gitu. Terus juga kalau kita tanya gimana? Kalau kita tanya, kita pakai bahasa Inggris, kemudian nanti ditranslatekan ke bahasa dari translatornya itu akan mentranslatekan dari Inggris ke Cina, terus baru dijawab dijawab sama dosennya kayak gitu. Even mereka itu cuma satu dua tiga itu juga nggak bisa. Jadi pengalaman tuh saya waktu di hotel, saya tanya kan passwordnya apa gitu kan. Nah dari eh, penjaga hotelnya itu ngasih tahu angkanya tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 itu diketik karena nggak bisa mereka 1 2 3 aja nggak bisa Bapak Ibu. Menariknya adalah Cina itu nggak bisa bahasa Inggris. Sebagian masyarakatnya itu bukan sebagian, sebagian banyak ya, mayoritas masyarakatnya itu tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi hebatnya adalah mereka negara maju. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan negara yang bersosial gitu ya, mereka akan berusaha untuk bekerja sama untuk menjadi negara maju. Sedangkan Cina ini akses internet aja dibatasi, produk-produk aja hanya menggunakan Cina kayak gitu kan. Tapi mereka bisa keren, mereka bisa maju dalam segala hal. Mereka nggak takut ditutup-tutupin pun sama negara-negara blok barat gitu ya. Nah, tapi mereka nggak takut, mereka tetap tetap bisa seluar biasa keren itu. Nah, untuk insight warga Cina, mereka itu sangat terkenal dengan profesionalnya, kemudian manajemen waktu yang sangat baik, mereka juga bertanggung jawab, kemudian mereka tertib aturan. Sedikit cerita, kemarin itu saya pernah nge-Grab ya, bukan nge-Grab ya, semacam taksi lah ya. Nah, taksi itu kita untuk parkir aja ya, maksudnya kita mau di mana gitu, kita ditanyain di gate berapa gitu kan, di gate 1 2 3 gitu. Terus habis itu saya menjawab misalkan di gate 3 gitu kan. Nah, berarti si taksinya tuh benar-benar berhenti di gate-nya. Jadi kayak apa ya, untuk dijemput aja tuh ada aturannya, ada gate-nya, ada tempat khusus, ada nomor-nomornya dan kita harus di mana kayak gitu. Mereka sangat tertib aturan. Sempat juga mereka tuh ada yang melanggar ya. Langsung tuh polisinya langsung datang. Kebetulan tuh kemarin ada habis kita yang tidak sesuai jalurnya gitu ya. Karena memang mereka tuh cari jalan yang cepat. Padahal kan kegiatan ini kan dari apa ya? Dari negara gitu ya. Masih CAECW ini kan adalah kegiatan negara. Tapi nggak benar-benar langsung disamperin sama polisinya dan langsung ditilang. Jadi mereka sangat tertib aturan karena CCTV itu di mana-mana. Mereka juga sangat ramah dan kepedulian yang sangat tinggi. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ya di sana itu memang orang-orang Cina tuh ramah-ramah banget. Salah satu negara yang ramah sepertinya. Kalau Indonesia ramah, di sana juga Cina itu juga ramah. Cuman kalau saran dari saya ya, mungkin Bapak Ibu kalau siap-siap mau ke Cina, sarannya adalah siap-siap paketan data, kemudian siap-siap em, harus ada Google Lens ya, Google Lens sama Google Lens itu karena memang di sana nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut, sekilas tentang pendidikan negara ASEAN. Ini adalah flyer tentang di tahun 2023. Ini adalah 4 negara ASEAN dengan sistem pendidikan terbaik dari Singapura, Malaysia, Thailand, sama Filipina. Sedangkan ini juga saya tampilkan dari tahun 2024 di sini. Ada daftar negara dengan sistem pendidikan terbaik Asia Tenggara, yaitu negara Singapura, di kota Singapura, kemudian Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian Bangkok, dan seterusnya.
Sedangkan Indonesia menempati nomor 6, 7, em, 9, 10 ya Bapak Ibu dengan skor yang lumayan jauh Bapak Ibu. Nih, kalau di sini Singapura 89, sedangkan kita paling tinggi adalah 52. Nah, mari kita perbaiki semuanya dimulai dari diri sendiri karena ibaratnya kemarin juga sudah mendapatkan ilmu itu saya juga akan berusaha untuk memperbaiki. Mari kita perbaiki bersama-sama semoga pisanya semakin tinggi gitu. Nah, ini juga saya bandingkan Vietnam, Thailand sama Singapura. Di Vietnam itu fokus kuatnya pada STEM dan matematika. Mereka hasil pisahnya juga tinggi untuk sains matematika. Jadi mereka karena fokusnya STEM sama matematika, pisahnya juga tinggi dalam sains dan matematika. Budaya belajarnya juga mereka disiplin. Kemudian kalau Thailand, bagaimana tuh? Nah, Thailand itu menggunakan pendidikan bilingual Thailand dan Inggris. Karena di sana kan juga banyak turis ya. Nah, mereka memanfaatkan ini untuk belajar belajar bahasa Inggris untuk berkolaborasi dalam dunia pendidikan juga dan mereka tuh banyak inovasi dalam teknologi di sekolah menengah. Jadi fokusnya adalah sekolah menengah, kemudian tapi tantangan mereka adalah pemerataan kualitas pendidikan karena sebenarnya kan di Thailand itu juga hampir sama kayak Indonesia ya Bapak Ibu. Dan tantangannya juga sama adalah pemerataan kualitas pendidikan. Sedangkan Singapura bagaimana? Singapura adalah pendidikan dunia, salah satu top dunia ya. Dengan PISA tinggi tadi 80-an, kurikulumnya juga fleksibel, fokus sama kreativitas dan problem solving atau pemecahan masalah. Investasi besar di pelatihan guru dan infrastruktur. Sejauh ini Bapak Ibu, setelah kita tahu ya dari negara Cina, dari negara Vietnam, Thailand, Singapura, mereka rata-rata adalah negara-negara yang memprioritaskan pendidikan, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, relevansinya di dalam Indonesia, relevansi untuk Indonesia, hal yang bisa kita adopsi. Yang pertama adalah budaya disiplin dan etos kerja tinggi di sekolah. Bagaimana kita membuat kita disiplin terlebih dahulu, kemudian kita juga mengajak anak-anak kita untuk disiplin juga. Etos kerja juga diperbaiki, kayak gitu ya, diperbaiki agar ditingkatkan kualitasnya. Kemudian untuk pembelajaran saintifik ini sebenarnya sudah berjalan, bahkan ini sudah kita kenal juga Bapak Ibu. Nah, tapi bisa digali lebih dalam, di mana anak-anak ditimbulkan lagi keinginan untuk mencari tahu, kemudian keingintahuannya itu bisa digali lebih dalam lagi. Nah, pendekatan lainnya juga ada pendekatan pembelajaran sains berbasis proyek karena di Cina itu menekankan pada experimental learning. Nah, bisa nih kita adopsi juga dengan pembelajaran sains yang berbasis proyek. Kemudian untuk integrasi teknologi dan media digital dalam pembelajaran, sebenarnya kita juga sudah melaksanakan, tapi gencarkan lagi Bapak Ibu integrasi teknologinya, kemudian media digitalnya, kenalkan lebih jauh lagi kepada anak-anak kita agar mereka tuh sudah tidak gagap teknologi kayak gitu loh. Karena teknologi ini tuh benar-benar jembatan dari anak-anak menuju menuju sesuatu yang lebih modern. Contohlah, ibaratnya kalau anak-anak buku mungkin terbatas ya, Bapak Ibu. Sedangkan kalau di HP kan mungkin semuanya sudah ada kayak gitu. Dengan teknologi ini, jadi lebih mengoptimalkan waktu, kemudian mengoptimalkan segalanya, baik efisiensi dalam em, waktu, kemudian uang, dan lain sebagainya itu akan lebih fleksibel lagi. Kemudian tanamkan karakter ilmiah sejak dini. Kita gali lagi lebih jauh anak-anak untuk ingin tahu, terus ketekunannya sama kerjasamanya. Karena memang di sana di Cina itu juga modelnya sama kok, modelnya tuh peer teaching ya. Jadi kayak semacam kelompok-kelompok kayak gitu. Kemudian yang perlu diadaptasi adalah yang pertama adalah sistem evaluasi ketat ya Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Dulu kan kita ada ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, di Cina itu juga ada semacam tes di mana tesnya itu sangat ketat. Mungkin Bapak Ibu berpikir, lah kalau seketat itu berarti mereka bisa jadi stres dong kayak gitu. Tapi mungkin memang sudah terbiasa ya dari lahir, sudah dibuat stres gitu ya. Sudah ketangguhannya tuh sudah terbentuk dari sejak dini gitu ya. Jadi berarti ada tes-tes pun ya nggak masalah. Nah, dengan itu kita bisa nih adaptasi evaluasinya tuh diperketat. Sebenarnya di Cita tuh lebih kayak hafalan Bapak Ibu, bukan kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu tuh. Kalau pertanyaan terbuka kan dilaksanakan ketika pembelajaran ya, tapi kalau tes itu justru malah banyakan tuh yang hafalan. Nah,
Ya, kita lagi-lagi kita perkuat lagi evaluasinya, tumbuhkan lagi budaya untuk berkompetisi. Karena kalau misalkan kompetisinya semakin meningkat, otomatis kan anak-anak jadi termotivasi untuk terus belajar seperti itu. Kemudian untuk struktur jam belajar yang padat, itu juga bisa kita sesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal ya Bapak Ibu. Seperti misalnya, kalau misalkan jam belajarnya sampai jam 2 gitu ya. Kalau beberapa sekolah Islam itu kan juga beda nih Bapak Ibu. Ada yang sampai sore ya bahkan ya. Ada yang pagi, ada yang sore. Nah ini bisa disesuaikan lagi dengan budaya lokal. Tapi em, jam belajarnya itu diperpadat gitu. Kemudian penggunaan fasilitas yang canggih. Nah, kalau ini kita harus menyesuaikan juga dengan ketersediaan yang ada di sekolah. Kalau misalkan ada, benar-benar manfaatkan Bapak Ibu. Fasilitas yang modern harus kita manfaatkan biar anak-anak juga lebih paham, lebih lebih mengenal dengan teknologi teknologi terkini. Kemudian untuk refleksi dan pelajaran penting, 5 insight utama dari CIE-CW. CIE-CW. Oke, jadi di sini ada pendidikan sains di Cina sangat terstruktur Bapak Ibu. Jadi di sana itu memang kurikulumnya jelas, kemudian fokus pada kompetensi intinya itu berdasarkan karakter ilmiah. Tadi kan karena mau jadi ilmiah tuh, jadi ilmuwan tuh. Nah, jadi kompetensi intinya adalah karakter-karakter ilmiah. Kemudian untuk peran budaya lokal itu juga sangat kuat. Contohnya itu mereka pendidikannya selaras dengan nilai budaya dan sejarah setempat. Dikaitkan terus dengan sejarahnya karena sejarah tuh kan kalau kata Pak Karno tuh negara yang hebat adalah negara yang mengenal sejarah ya Bapak Ibu. Nah, ini dikaitkan lagi sama sejarah, kemudian kolaborasi lintas negara itu nyata. Kenapa Cina mengundang negara-negara ASEAN? Karena memang mereka cara propagandanya kayak gitu, Bapak Ibu. Mereka kan dibatasi ya. Kalau misalkan kita cari, Cina itu aksesnya terbatas banget. Nah, dengan mengundang negara-negara ASEAN, jadi kayak ibaratnya nih, saya memperkenalkan nih Bapak Ibu, oh Cina tuh ternyata tuh kayak gini loh. Kayak daerah terpelosoknya aja sekolah itu bagus banget. Guru-gurunya juga bagus-bagus malah justru di negara di provinsi-provinsi terpencil kayak gitu kan. Nah, ini kolaborasi lintas negara itu nyata banget. Ini justru bermanfaat buat negara mereka dan negara kita juga sama. Negara kita jadi tahu, oh ternyata untuk menjadi pendidikan yang baik itu seperti apa, untuk meningkatkan PISA itu bagaimana, itu kan bisa dengan berkolaborasi. Kemudian inovasi berbasis teknologi, di sana itu pembelajaran memanfaatkan fasilitas modern seperti laboratorium AI, kemudian ruang interaktif. Bisa nih kita nanti adopsi dengan memanfaatkan lagi AI, kemudian kita menggunakan ruang interaktif juga, laboratorium-laboratorium itu silakan dimanfaatkan. Kemudian pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Uniknya dari pemerintah Cina ya, kalau di sana itu memiliki visi yang konsisten dan apa ya namanya berjangka waktu panjang. Nah, harapannya semoga nanti di Indonesia juga kayak gitu. Bukan ganti menteri, ganti kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, semoga pendidikan itu benar-benar jangka panjang, kurikulum jangka panjang, semuanya tuh dipikirkan matang-matang. Jadi kita tuh pendidikan tuh punya tanjakan yang jelas, punya tangga yang jelas. Bagaimana kita mau membawa pendidikan Indonesia tuh seperti apa tuh jelas kayak gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, potensi implementasi di Wonosobo. Sesuai dengan potensi lokal, semangat experiential learning, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan negara lain ya, biasanya mereka unggul dalam teknologinya, mereka unggul dalam SDM-nya kayak gitu. Nah, kita nggak usah berkecil hati Bapak Ibu. Wonosobo tuh punya apa sih? Indonesia tuh punya apa sih? Nah, Wonosobo sendiri, ini ya Bapak Ibu, yang saya tampilkan adalah kenampakan alam di Wonosobo. Nah, Wonosobo tuh kan banyak hijau-hijaunya. Ibaratnya nih, kita mau experiential learning ya, kita berbicara tentang energi terbarukan. Bisa nih kita ajak nih anak-anak untuk mengamati energi terbarukan seperti apa. Kita mau mengamati tentang pertumbuhan gitu ya. Kita bisa ajak anak-anak kita ke sawah kayak gitu. Jadi bukan menjadi bukan menjadi hambatan buat kita, justru manfaatkan potensi yang kita miliki. Potensinya apa? Potensi kita adalah kenampakan alam yang luar biasa, itu bisa diolah, anak-anak bisa diajak.
turun langsung untuk mengamati, untuk bereksperimen langsung di dunia nyata. Seperti itu. Kemudian tantangan implementasinya, lagi-lagi kita berbicara tentang keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Memang sebagian dari sekolah-sekolah kita kan punya fasilitas yang terlalu minim ya Bapak Ibu, tapi nggak masalah, ini jadi tantangan yang harus kita pikirkan bersama juga, bagaimana cara mengatasinya, kemudian kesenjangan kompetensi guru dalam mengadopsi metode baru. Kadang-kadang kan di Indonesia ganti ganti materi, kayak kemarin habisnya mah nih tentang diferensiasi pembelajaran ya, udah keluar lagi di planning. Nah, nggak apa-apa, kita harus gencar lagi untuk terus belajar, tingkatkan lagi semangat untuk belajarnya, tingkatkan lagi juga kompetensinya agar kesenjangan ini tidak terasa, Bapak Ibu. Kemudian, dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terbatas. Jadi, semacam apa ya ini ya? Kita kan kalau menyuarakan apa-apa itu kan kadang-kadang terbatas ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya seperti itu. Harapannya semoga dukungan pemerintah itu juga turut serta membersamai guru-guru, kemudian guru punya aspirasi apa, kemudian ada pendapat apa didukung sama kebijakan yang sesuai dengan keinginan kita dan keinginan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Pesan motivasi untuk guru ini hampir selesai ya Bapak Ibu. Nah, pesan motivasi untuk guru, jangan berhenti belajar dan berani bermimpi. Jangan berhenti belajar karena tadi disampaikan Bu Ida, itu belajar sampai negeri Cina. Nah, ini juga saya tampilkan negeri Cina. Kalau saya tahu kenapa negeri Cina itu disampaikan, karena kan negeri Cina itu jauh ya dari Arab ya. Nah, sama Bapak Ibu, jangan berhenti belajar. Semoga nanti ada kesempatan-kesempatan untuk ke mana-mana. Bapak Ibu misalkan pengen ke Jepang, pengen ke Thailand, semoga harapan-harapan itu terwujud. Nah, dengan cara Bapak Ibu jangan berhenti bermimpi. Jangan jangan takut bermimpi. Saya aja yang tadi saya ceritakan dari awal, awalnya bermimpi dari SMA ya, bermimpi ke luar negeri. Terus habis itu sudah tenggelam, tenggelam, tenggelam. Dan akhirnya, alhamdulillah ya, ketika kita berani bermimpi, insya Allah ada jalan. Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan punya impian-impian ya, yang mungkin juga impian belajar ke luar negeri atau impian-impian lainnya, jangan jangan takut, jangan berhenti untuk bermimpi. Insya Allah, dengan segala usaha, dengan segala upaya, dengan segala doa, bisa jadi impian Bapak Ibu akan satu persatu juga terwujud. Kemudian, terakhir, saya mengucapkan Xie. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan, Bapak Ibu. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Kania. Luar biasa applause ini buat Bu Kania. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa. Subhanallah, pokoknya saya dari awal sampai dengan akhir itu benar-benar terheran-heran, kagum dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kania, dari filosofinya yang sebenarnya sangat sederhana, namun jika konsisten untuk dilaksanakan dari tadi yang disampaikan disiplin, kemudian kolaborasi sampai dengan menghargai sejarah, itu bisa menghasilkan Cina yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Kania. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan kami buka dua termin pertanyaan. Jadi nanti masing-masing termin ada dua penanya. Monggo Bapak Ibu yang sudah ingin sekali dan apa ya terheran-heran dengan Cina bisa raise hand serta menyebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu. Baik, sudah ada Bapak Sukarlin, nggih. Bapak Sukarlin. Itu Ibu Sukarlin dari Bengkulu, Bu. Maaf Ibu. Iya. Nggak apa-apa, Ah, karena ah, juga kan tidak dihidupkan kameranya.
Mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak bisa menghidupkan kamera karena maaf ada kendala lah ya. Mohon maaf sekali, tapi dari tadi saya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Ega. Em, eh, bisa langsung Ibu, maaf Ibu Ida. Monggo, monggo Bu Sukarlin, monggo. Oke. Eh, Selamat malam, salam sejahtera untuk Ibu Ega dan rekan-rekan semuanya. Saya Ibu Sukarlin dari Bengkulu SMA Negeri 9. Em, hmm, kalau kalau mendengar ada teman guru sampai ke luar negeri karena kompetensinya, karena prestasinya, eh, boleh saya jujur, irilah. Ada saya juga, hmm, ya sudahlah. Rasanya di antara kita juga bermimpi hal seperti itu, ya lumrah lah, ya, wajar lah ya. Ya, tadi yang saya tangkap kalau ya, apa sih namanya, intinya itu ada keber- keberhasilan Cina itu ya karena politik will-nya pemerintah kan. Lalu kemudian orang tua keluarga dalam hal ini yang sangat mendukung mendukung anak untuk berkompetisi, berkompetensi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Bu, tadi tuh saya tuh ngikutnya tuh terlambat 15 menit rasanya. Ibu, nah, kalau rasanya kitab itu hanya untuk IPA ya, Bu ya? Saya guru sosiologi. Nah, kemarin pernah mencoba ikut, oh nggak bisa ya karena IPS kan. Ibu ikut program itu atau program yang mana? Maaf satu. Lalu kemudian Bu, Ibu persiapan kursus bahasa Inggrisnya gimana, Bu? Ini saya kok dari tahun kapan itu belajar bahasa Inggris padahal udah ikut kursus online, ikut kursus ini, tetap aja kayaknya mungkin nggak, karena nggak konsisten ya. Belum oke juga bahasa Inggris saya. Saya mau tahu bagaimana tuh, apa sih, belajar bahasa Inggrisnya, atau karena mungkin masih muda kali ya semangatnya begitu ya. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Ega, Ibu Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Sukarlin. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Monggo sebelum dijawab oleh Bu Kania. Kami tampung 3 pertanyaan dulu jika ada. Jika belum ada, Bu Kania berkenan untuk menjawab dulu, ya Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ida. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Sukarlin. Saya izin menjawab ya. Jadi Simeo ini memang banyak anak cabangnya ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah yang saya sering ikuti adalah training kayak gitu. Nah, kalau kitab itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi pangkalannya Simeo kitab itu di Indonesia ada 3. Ada language, ada math, sama ada science. Nah, kalau misalkan em, yang saya ikuti memang science kayak gitu. Kebetulan kemarin kegiatannya adalah masterclass science teacher. Jadi kita diseleksi, terus alhamdulillah lolos kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan math itu ada di Jogja kalau nggak salah. Kemudian ada language juga. Language itu apa ya, tentang pelatihan-pelatihan bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau Ibu tadi bertanya kalau sosiologi bisa nggak ya kayak gitu ya. Em, Mohon maaf ya Ibu, karena memang tidak sesuai dengan science, kemudian math sama language, itu belum bisa, tapi jangan berkecil hati, Ibu bisa ikut banyak sekali. Jadi kemarin tuh ada teman juga yang ikut Rexem. Rexem itu Simeo, tapi ada di markasnya tuh ada di Malaysia. Dan itu banyak gitu kegiatannya. Terus juga ada kegiatan-kegiatan lain juga, misalkan kayak dari Simeo tuh anak cabangnya tuh banyak sekali, Bu. Terus kalau misalkan kan ada tulisannya tuh kayak guru apa kayak gitu. Kayak kemarin ini kan sebenarnya khususnya untuk primary school atau guru SD kayak gitu ya. Tapi diupdate lagi untuk guru SMP SMA bisa tapi dalam pembelajaran sains kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang itu juga benar-benar kayak kemarin tuh kegiatan yang di Bandung itu ada 3 kegiatan. Supervisi itu untuk kepala sekolah, kemudian ada yang IISD itu atau yang art gitu tentang bumi itu untuk
untuk semuanya dari SD, SMP, SMA, dan ada juga yang kemarin itu yang tentang sustainable, apa ya itu ya, itu yang tentang planet-planet itu khusus untuk guru SMP sama guru SMA. Jadi mungkin saran dari saya, Ibu cariin aja info sebanyak-banyaknya, karena kalau misalkan nih, ibaratnya nih nggak masuk Simeo Kitab ini ya, Ibu bisa ikut dari kegiatan-kegiatan dari micro credential. Itu juga kita kerjasama, dari masih kementerian itu kerjasama sama Australia dari Oxford University, kemudian ada Harvard University, itu tuh kadang-kadang beda-beda. Ini juga saya tahun ini menantikan itu micro credential gitu kan. Nah, jadi sekalipun tidak ada kesempatan di kitab misalkan ya Ibu ya, kalau di sosiologi nggak ada kesempatan di kitab, bisa cari di tempat lain kayak gitu, dari di Simeo-nya tentang e-trainingnya gitu. Jadi di e-training itu juga banyak sekali em, pelatihan-pelatihan yang terkini banget, dan pesertanya itu nggak cuma dari Indonesia, pesertanya tuh dari Brunei Darussalam, dari Arab Saudi, dari kemarin dari Timor Leste dan lain sebagainya. Jadi negara-negara itu tuh pada ikutan juga kayak gitu, karena memang ada beberapa pelatihan itu yang berbahasa Inggris sama yang berbahasa Indonesia kayak gitu, karena memang markasnya di Indonesia, jadi kegiatannya memang ada yang bahasa Indonesia juga gitu Bapak, gitu Bu Sukarlin. Jadi semangat, tetap jangan menyerah, suatu hari mungkin terwujud impiannya untuk ikut kegiatan yang ke luar negeri atau mungkin sesuai yang Ibu mau. Kemudian untuk belajarnya bahasa Inggris, sebenarnya saya otodidak Bu, maksudnya em, suka ngobrol sama suami pakai bahasa Inggris, kemudian ya kecil-kecil aja lah ya. Kemudian kita juga suka nonton nonton apa ya, nonton video yang berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan tapi pasti Bu. Em, Sebenarnya kan kalau bahasa itu kalau nggak digunakan kita bisa jadi lupa gitu ya. Sama kayak ibaratnya saya nih, bahasa Jawa mungkin kalau sama ibu-ibu semua lebih jago ibu-ibu semua nih. Tapi ya karena memang saya jarang menggunakan kayak gitu kan. Biasanya menggunakannya tuh masa jarang kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan digunakan sesering mungkin, insya Allah jadi lancar. Kayak kemarin aja waktu saya di sana, saya berpikiran gitu ya. Kayak misalkan 1 bulan saya di sini, kayaknya saya jadi fluent deh gitu kan. Fluent itu maksudnya jadi jago bahasa Inggris, karena memang kuliahnya itu benar-benar pakai bahasa Inggris, sekalipun maksudnya pakai bahasa Cina terus ditranslate pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan kita ngobrol karena di situ bukan negara Indonesia aja, jadi ngobrolnya semua bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau ya harus bisa bahasa Inggris kayak gitu, Bu. Jadi bisa karena terbiasa. Terus terang karena itu. Semoga ini bisa dipraktekkan ya Bu Scarlett. Nanti mungkin di rumah bisa ngobrol sama anak-anak. Ayo learning English kayak gitu kan, belajar bahasa Inggris dalam 1 jam kayak gitu ya. Atau mungkin sama anak-anak di sekolah, atau mungkin sama keluarga, sama teman-teman, itu bisa diadopsi juga. Terima kasih pertanyaannya Bu Scarlett. Semoga bisa menjawab dan em, sudah memantapkan jawabannya. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saya paham. Oke, sudah cukup. Ibu Sukarlin, suaranya kurang jelas nih, Bu. Oh ya, terima kasih Bu. Saya sudah paham apa yang disampaikan oleh Ibu Ega. Iya, iya, sudah paham. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Kania atas jawabannya tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan lain, oh, Bu Alfi Safiah. Monggo Bu Alfi. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya maaf tidak buka layar karena sudah memakai baju dinas semalam ini Bu. Ya, pertanyaannya begini langsung saja Bu ya. Perkenalkan, nama saya Alfi Safiah dari MIK Pulau Kepil. Yang ingin saya tanyakan, eh, kalau di Indonesia saat ini itu kan mau nggak mau diakui, termasuk saya pribadi pun kadang bingung mengenai kurikulum yang ada di Indonesia selalu berganti-ganti begitu ya. Walaupun itu fleksibel dengan keterangan mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan saya, di negara-negara di ASEAN itu tadi, apakah sama dengan di Indonesia? Kurikulumnya itu ya bisa dikatakan setiap ganti menteri itu kurikulumnya itu baru. Apakah di sana juga terjadi seperti itu, Bu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Alfi. Monggo Bu
Kania berkenan menjawab terkait apakah kurikulum di negara-negara ASEAN juga berubah seperti yang ada di Indonesia ataukah tidak? Monggo, Ibu. Di sana itu ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ibu Alif ya, barusan ya. Oh, Oh, Ibu Alfi. Ya, mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya Ibu Alfi. Jadi kalau di sana itu sudah jangka panjang. Kurikulum itu kan di sana itu bukan ganti menteri, ganti ganti kurikulum enggak ya, ya Bapak Ibu. Jadi di sana sudah jelas kurikulumnya seperti apa, tapi memang kalau misalnya ada perbaikan akan diperbarui. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti apa, kayak dulu itu lebih ke scientific learning, tapi fokus utamanya kayak kemarin itu sempat dijadikan satu. Nah, habis itu dilepas lagi kayak gitu kan. Nah, karena memang tujuan dari pendidikan di sana kan ganti tahun, ganti ganti perbedaan kayak gitu ya. Tapi bukan bukan selalu setiap tahun gitu tuh enggak. Tapi mereka punya jangka panjang. Nah, kalau sudah tercapai, jadi target misalkan target 5 tahun nih, target 5 tahunnya sudah tercapai kayak gitu. Nah, bisa tuh mereka ganti 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 lagi. Tapi bukan selalu berganti-ganti itu enggak. Sesuai dengan targetnya seperti itu, Bu Alfi. hmm. Tapi kan Bagaimana, kalau Bu? negara kita itu kan hanya kurikulum itu mungkin isinya sama, tapi istilahnya itu beda. Karena sama menghafal nama-nama itu aja apa ya untuk istilahnya sekarang apakah di sana itu sama Mbak? Maaf, Ya, ya tadi kalau misalkan di sana apakah perbedaan gitu ya? heeh. Iya Iya, begitu pikirannya. oke. Kalau di sana itu eh, kalau di sini kan berarti kalau misalkan ganti kurikulum, terus kayak namanya istilahnya diganti gitu ya Bu, maksudnya ya. Ya, itu salah satu contohnya. Iya. Kalau di sana, kan kemarin kan kita diajari tentang sejarah juga ya, tentang scientific learning itu. Nah, scientific learning itu ya memang sebenarnya hampir mirip ya, ya Bu. Jadi scientific learning itu diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi kayak gitu kan. Tapi tidak selalu ganti kurikulum kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam prosesnya, misalkan ada perubahan nih dalam scientific learning-nya misalkan mau difokuskan ke experimental learning kayak gitu ya. Nah, itu kayak tinggal diperbaiki kayak gitu. Jadi nggak selalu ganti kurikulum. Memang kalau ada perubahan, namanya perubahan itu kan fleksibel ya, Bu. Jadi ada perbaikan tapi tidak selalu diganti gitu. Iya, 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 iya. Jadi Sebenarnya ketika dipelajari. di sana tuh kayak hampir sama sih Bu. Maksudnya ada deep learning, ada deep learning, ada diferensiasi ya ada diferensiasi. Bahkan kan kalau misalkan scientific learning kan juga ada ya di sini ya. Supervisi juga ada. Cuman yang membedakan adalah di sana semuanya terencana dengan baik. Kemudian di sana juga jangka panjang. Kemudian di sana semuanya dilaksanakan secara matang. Jadi tidak apa ya namanya ya, tidak ujuk-ujuk jadi sebuah program kayak gitu enggak mereka em, kan mereka tuh kayak mendanai jadi di pemerintahan sana tuh kayak mendanai perusahaan-perusahaan mendanai dosen-dosen untuk melakukan penelitian. Nah itu tuh kayak dilakukan penelitian terlebih dahulu terus habis itu baru diadopsi seperti itu. Iya, iya, iya. Paham, paham. Terima kasih, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Mbak. Iya, Bu Alfi sudah jelas nggih? Ya, ya, terima kasih ya. Ya, memang mungkin yang disampaikan bukannya bahwa di Cina itu sudah jangka panjang, mungkin masih ada perubahan sedikit ya. Itu pun tidak merubah semuanya gitu, nggih, karena sudah terencana dengan baik. Oke, selanjutnya eh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Mutarom masih di ruang virtual ini, nggih? Iya, Mbak. Alhamdulillah masih setia. Terima kasih Pak Mutarom. Monggo mungkin ada motivasi buat kami-kami yang ada di ruang virtual ini. Hmm. Ya. Ye, terima kasih
Luar biasa narasumber Bu Ega. Ini pengalamannya cukup menarik, menantang, dan memotivasi ya. Eh, yang saya hormati Mas Catur, Mbak Cucu, dan Bu Ida, serta kawan-kawan guru hebat di KGBN Wonosobo. Alhamdulillah kita masih tetap eksis ya. Hanya saya mohon maaf beberapa minggu tidak mengikuti. Mohon maaf Pak Catur ini banyak kesibukan barangkali. Nah, Bapak Ibu setelah kita cermati apa yang disampaikan Bu Ega, ini memang eh, ya Indonesia ini terus terang juga mengadopsi ya, mencontoh, meniru beberapa kurikulum di negara-negara maju termasuk di Cina. Dan tadi saya juga apa mencermati apa yang disampaikan Bu Ega. Ya, di Indonesia pun eh, ada beberapa hal yang sama ya, artinya ada pembelajaran deep learning dan sebagainya. Dan perlu di pahami bersama Bapak Ibu bahwa sebenarnya eh, esensinya kurikulum itu tidak berubah ya, hanya penyesuaian, penambahan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu. Jadi eh, kita apa ya, persepsi bahwa setiap menteri ganti kurikulum, setiap menteri ganti kurikulum. Ini sebetulnya persepsi yang perlu perlu di apa ya, ya diluruskan. Ya, kalau kurikulum ajak dari tahun dulu sampai sekarang ya nanti tidak ada perkembangan begitu. Jadi apa persepsi kita perlu kita luruskan bahwa kurikulum ini mengalami penyesuaian, penyesuaian begitu. Nah, eh, untuk hal ini atau terkait dengan apa ya, perkembangan pendidikan di negara sekitar ya, memang Indonesia masih di bawah ya, bisanya masih rendah. Oleh karena itu, saya sampaikan juga bahwa terkait dengan Astagita keempat Kabinet Merah Putih, ini kan kita juga bisa mempelajari di situ. Artinya kita pahami di situ bahwa Astagita keempat itu adalah memperkuat SDM ya, ya SDM. Nah, di situ ada berapa ya? 12 apa ya hal yang yang akan diimplementasikan oleh Kemendikbudristek, termasuk di dalamnya adalah penguatan literasi, numerasi, dan saintek atau sains dan teknologi. Nah, tadi disampaikan juga bahwa apa, sains dan teknologi di Cina itu eh, ya walaupun negara tertutup ya, tertutup dengan akses-akses internet, ini mereka bisa maju lah. Ini diharapkan dengan eh, protas atau program prioritas kementerian melalui Astagita ini bisa terwujud ya. Jadi Bapak Menteri Pendidikan ini juga berorientasi ke sana sebetulnya. Artinya kita tidak boleh ya, tidak boleh alergi dengan teknologi, dan kita melaksanakan pembelajaran itu diarahkan kepada penggunaan teknologi ya, dengan keterbatasan masing-masing ya. Di sekolah eh, mampunya mungkin mampunya eh, teknologi yang ada di sekolah itu disentuh ya untuk pembelajaran. Nah, ini saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Ega. Ya, walaupun tidak semodern di Cina, tetapi saya yakin sekolah-sekolah dimanapun ya di Indonesia itu ya sedikit banyak sudah kenal
ya dengan teknologi. Atau lalu yang kedua, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran deep learning ini ya, atau pembelajaran mendalam sebetulnya bukan hal yang baru. Namun mungkin istilah itu yang muncul dan booming akhirnya menjadi seolah-olah hal baru. Tetapi kalau kita pelajari pembelajaran mendalam itu ya sudah kita laksanakan dari kurikulum 13, kurikulum Merdeka dan seterusnya. Pembelajaran yang menyenangkan di situ ada Paikem, ada Paikem Gembrot dan sebagainya, macam-macam itu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu mari kita bareng-bareng mensikapi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tentu saja dengan ya menengok atau melihat perkembangan teknologi atau perkembangan pendidikan ya pendidikan di luar negeri kita jangan yuk walah itu kan Cina itu kan ini enggak ya tetapi kita harus apa ya terbuka bahwa kita perlu melihat kita perlu bukan membandingkan sebetulnya ya, tetapi kita menjadikan hal yang dapat memotivasi kita, bisa mendorong kita untuk lebih maju, ya minimal ya sepadan dengan mereka, ya walaupun mungkin itu impian yang sangat 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 apa ya sangat jauh tetapi tadi disampaikan Bu Ika kita tidak jangan sampai bosan bermimpi jangan sampai alergi bermimpi dan seterusnya tapi saya yakin dengan Bapak Ibu guru hebat ini eh, apa ya pendidikan kita semakin lama nanti akan semakin maju dan tentu saja perlu partisipasi atensi dan eh, apa ya peran aktif panjenengan atau guru-guru hebat ini. Terima kasih dan saya yakin ya, saya yakin dengan apa apa yang disampaikan Bu Ega, kita nanti di sekolah eh, bisa berubah ya walaupun sedikit-sedikit nanti berubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Gitu, Mbak. Terima kasih, Bu Ida. Selamat apa ya? Ya, selamat berngopi bareng. Ini luar biasa, selalu eksis dan tetap semangat. Terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mucharom atas motivasinya, atas dukungannya di KGBN Wonosobo yang selalu membersamai di ngopi semalam. Selanjutnya di kolom chat ini ada pertanyaan ternyata bukan ya Bu Ika. Dari Bu Sisilia terkait militer nih, terkait wajib militer untuk tingkat dasar. Ini bagaimana Bu Eka? Terima kasih pertanyaannya Bu Sisilia dari kepala sekolah saya sebenarnya ini. Luar biasa, kepala sekolah saya sangat mendukung kegiatan ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan terima kasih untuk motivasi dan penguatan yang sudah disampaikan dari Pak Muhtarom selaku Distipora dari Wonosobo ya. Nah, eh, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Sisil. Kalau di sana ada penerapan wajib militer, tidak kayak gitu ya. Di sana ada, tapi ada batasan waktu, batasan usia tertentu gitu ya. Jadi kebanyakan itu setelah kuliah, setelah SMA sekitar kuliah kayak gitu. SMA kuliah itu baru dilaksanakan wajib militer. Nah, untuk anak SD gimana? Anak SD belum merasakan ini, tapi dari informasi di Guya Experimental Primary School itu disampaikan pembelajarannya itu apa ya lebih ke penekanan pada karakternya. Maksudnya karakter disiplin, kemudian kerapian. Nah, itu
dari gurunya menyampaikan secara tegas gitu kan. Misalkan sebelum masuk baris berbaris dulu kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kita menyampaikan ya di Indonesia sama di Cina, benar seperti yang disampaikan Pak Mutarom juga. Memang setelah saya ke sana nggak berbeda jauh gitu ya. Cuman memang kita harus meningkatkan lagi semangat untuk belajarnya. Jadi di Indonesia tuh semangatnya untuk belajar kayak gitu ya. Itu harus ditingkatkan lagi di sekolah untuk belajar, bukan bermain kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sana ada semacam baris berbaris kayak gitu atau senam, nah dilaksanakan dengan komando yang tegas kayak gitu. Jadi di sana nuansanya tuh bukan nuansa pertempuran ya Bapak Ibu ya, tapi nuansa tentang pembentukan karakter, karakter salah satunya disiplin, kekompakan, sama kebugaran fisik sejak dini. Dan di sana juga saya lihat kebanyakan orang-orang di sana itu saya waktu kemarin ya sejauh hampir 10 hari di sana itu tidak menemukan orang yang terlalu gemuk tuh nggak ada. Jadi mereka ya ya gemuk sedikit gitu loh, bukan bukan yang gemuk banget tuh nggak menemukan itu. Karena apa? Karena mereka memang sangat terlatih untuk jalan, sangat terlatih untuk menjaga fisik mereka. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sisilia. Makasih. Sama-sama Bu Eka Kania. Bu Terima Cecilia, kasih, Bu apakah Jamila. Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Jamila atas paparan pengalamannya. Semoga semakin memotivasi pada guru-guru muda di Wonosobo khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya bahwa guru itu memang harus mau belajar dan terus belajar karena meskipun tua seperti saya, tapi yang dihadapi kan anak-anak masa depan gitu. Jadi saya yang tua pun yang memang mau tidak mau harus belajar supaya tidak mengulang pembelajaran konvensional di zaman saya kecil, di zaman saya sekolah gitu. Oke, teruslah berkembang guru-guru muda Indonesia. Semoga Indonesia pun suatu saat akan terbangun negara yang benar-benar kuat. Terima kasih. Sama-sama Bu Sisil. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya pun ingin menanyakan sesuatu ini Bu Eka. Boleh ya Pak Catur ya? Oke, jadi saya itu tertarik tadi yang disampaikan sama Bu Kania bahwa antara kolaborasi antara orang tua dengan sekolah itu memang sudah jalan gitu. Oke. Untuk motivasi itu memang menjadi salah satu tanggung jawab orang tua yang besar sehingga guru itu di sekolahan hanya menyampaikan eh, ilmu kemudian membentuk karakter yang memupuk karakter baik yang sudah terbentuk dari keluarga. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kan ya mungkin sudah ada, tapi kan skalanya tidak terlalu besar. Ini pertanyaannya, kalau di Cina sendiri itu bagaimana cara untuk mengarahkan atau membuat karakter atau apa ya, mengarahkan ke orang tua bahwa orang tua itu adalah andil terbesar atau apa ya, pokoknya mempunyai mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter anak. Itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ida. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Ida. Mereka dari orang tuanya bagaimana memupuk anak-anak mereka untuk semangat belajar. Terlebih dahulu, orang tua mereka adalah pastinya teredukasi. Edukasi maksud dalam hal apa? Mereka juga eh, jadi lulusan pendidikannya juga mereka tinggi-tinggi. Jadi ibaratnya orang tuanya tuh sudah apa ya, sudah sarjana, sudah S2, S3 karena memang di sana tuh overqualified gitu ya. Em, jadi S2 itu cuma jadi yang tadi saya sampaikan, S2 itu cuma jadi tukang apa kayak gitu. Memang mereka di sana tuh overqualified, di sana persaingannya sangat ketat. Nah, jadi bagaimana caranya anak itu bisa termotivasi untuk belajar? Terlebih dahulu orang tuanya sudah suka belajar pertama. Yang kedua, orang tuanya juga pendidikannya juga mereka tinggi-tinggi.
dan mereka menyampaikan ke anak-anak mereka untuk meneruskan nih, karena mereka tuh orang orang tua di sana kan tegas-tegas sekali, kayak ibaratnya nilai kalau yang di reels-reels kayak gitu nilainya 80 aja mereka tuh nggak segampang itu puas kayak gitu kan. Memang harus untuk mendapatkan ranking satu mereka sangat menekankan sekali kalau pendidikan itu harus apa ya bersusah-susah kayak gitu ya. Em, Kayak ibaratnya ngantuk aja di sekolah tuh nggak bisa karena memang mereka tuh malah jiwit-jiwitin badan mereka sendiri untuk benar-benar fokus ketika pembelajaran. Nah, kalau misalkan apa yang bisa diadopsi di Indonesia, ya, em, oh ya, sebentar. Mereka itu jadi, mereka tuh juga ada program semacam kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ada kayak mendatangkan orang tua gitu ya. Nah, sama di sana tuh juga secara berkala. Secara berkala tuh mereka mendatangkan orang tua dan orang tua itu duduk langsung di sekolahan semacam komite gitu ya kalau di kita. Nah, terus disampaikan kegiatan pembelajarannya seperti apa dan itu memang melibatkan orang tua. Terus juga ada proyek-proyek itu kayak sebenarnya sih kalau disampaikan memang hampir sama kayak Indonesia. Kayak ada kayak grup, terus orang tua harus melaporkan pembelajarannya tuh sampai mana. Kayak gitu. Memang sekilas tuh tidak terlalu berbeda ya. Tapi kalau di Indonesia kan memang apa ya? em, dari pendidikan orang tuanya mungkin kan secara terbatas ya. Tapi kalau di sana memang orang tua mereka juga sudah lulusan tinggi-tinggi, kemudian mereka juga menekankan anak mereka untuk terus belajar, di mana mereka juga mengontrol tuh nilainya, kemudian semuanya itu dikontrol sama orang tuanya, dan mereka dari sekolah itu juga transparan. Setiap 1 minggu mereka melaporkan informasi yang ada di anak itu. Kalau misalkan ada yang terlewat, ada yang apa, itu tuh ya akan apa ya terinformasikan dengan baik gitu. Jadi orang tua memang bisa memantau perkembangan anaknya seperti apa. Artinya ketika anak tidak bisa memenuhi persyaratan atau tidak bisa naik KKM-nya, gampangnya kayak gitu kan. Orang tua kan punya informasi tuh. Jadi memang menekan anaknya untuk setidaknya mendapatkan hasil yang baik kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Ida. Baik, terima kasih. Bukan ya, ya memang ya sudah terjawab. Intinya memang kembali lagi ke menuntut ilmu memang sangat-sangat penting gitu, nggih. Eh, dari mungkin bisa saya kutip dari bukunya Profesor Stephen dari apa ya 7 kebiasaan manusia unggul ya yang salah satunya memang kita itu tidak bosan untuk mencari ilmu gitu, nggih. Baik, mungkin karena waktunya memang sudah larut, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum acara kita tutup, closing statement dari saya, eh, utlubul ilma ilalahdi minal mahdi. Jadi tuntutlah ilmu memang dari buayan sampai ke liang lahat, jadi tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu karena memang pendidikan yang baik itu juga terlahir dari orang tua yang mempunyai ilmu serta pengalaman yang baik juga. Baik, jika tidak ada yang ingin menyampaikan, Pak Catur mungkin ada tambahan, Bu Cucu mungkin, sampun Ini lagi. Jika langsung tidak, closing statement aja. oke. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oh ya, tadi Bu Chanianya udah closing statement? Belum ya? Pak Catur. Sudah di slide yang tadi, Pak, yang terakhir itu. Oke. Atau ada lagi Ibu Eka Chania? Kemudian ada insight yang akan diberikan kepada teman-teman biar lebih semangat lagi atau apa ini monggo Bu Chania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari em, materi hari ini, yaitu perjalanan ke Cina, ASEAN Education Cooperation Week 2025 memberikan saya pelajaran berharga bahwa dunia pendidikan tidak memiliki batas geografis. Setiap negara memiliki caranya sendiri untuk membentuk generasi penerusnya, tapi Cina dengan kedisiplinannya dan ketertiban yang luar biasa, negara-negara ASEAN dengan kreativitas dan adaptasi budaya yang kaya. Nah, pengalaman ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu meniru sepenuhnya, tapi cukup mengambil praktik baik yang relevan, lalu mengolahnya agar sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia, khususnya di Wonosobo. Saya pulang dengan keyakinan bahwa setiap guru, dimanapun ia berada,
punya peluang untuk berkontribusi di panggung global. Dan semua berawal dari kemauan untuk belajar dan berbagi. Mari kita terus bergerak karena masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Terima kasih. Sama-sama, Bukania. Luar biasa. Applause buat Bukania. Mari kita tutup kegiatan kita di hari ini, di malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Kania, terima kasih Bapak Mutarom dari Disdikpora, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti di ruang virtual ini. Semoga kegiatan hari ini berkah, barokah, amanah, istiqomah dari awal sampai akhir. Pasti saya banyak kesalahan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Ju dan Pak Kembali Catur. ke Bu Juju. Monggo Bu Juju. Terima kasih Bu Ida, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Kania. Masya Allah saya jadi mau terbang ke Cina nih malam ini. Ya, jadi luar biasa ya ilmunya. Mudah-mudahan malam hari ini bukan Nia menjadi benar-benar penyemangat untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Wonosobo khususnya ya Pak Catur. Dan terima kasih juga Bapak Muhtarom. Luar biasa malam hari ini sudah menjadi semangat untuk teman-teman di KGBN Pak Muhtarom. Terima kasih sekali lagi Pak Muhtarom. Bu Ida terima kasih, Bu Kania juga terima kasih dan Bapak Ibu yang kami hormati, sampai ketemu lagi di Temu Pendidik Nusantara, Temu Pendidik Mingguan yang ke-179 Selasa besok. Dan kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, eh, terima kasih, selamat beristirahat dan silakan Pak Catur nanti ditutup pintunya. Oke, terima kasih Bu Juju untuk malam hari ini, Bu Chania dan Bu Ida duetnya luar biasa ya, bukan biasa di luar. Oke, dan sampai jumpa nih buat Ibu Bapak untuk jumpa lagi di Selasa depan di Ngopi Semalam untuk edisi yang ke-179 dan saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat dan